duduk yang manis, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Sebelum kita mulai, Ibu presensi dulu ya. Ya, Ibu. Aswanda, Hadir, Bu. Ratri Nurfauzia, Hadir, Bu. Ulfa Azahra, Saya, Ibu. Rahma, Hadir, Bu. Arba Tunisa, Hadir. Nur Aisyah. Hadir. Oke, berarti hari ini kita hadir semua ya anak-anak? Atau ada yang tidak berangkat? Ibu. Siapa yang nggak berangkat? Kenapa nggak berangkat? Sakit, Ibu. Sakit. Oh, berarti kita sebagai temannya yang baik, mari kita doakan agar yang beri cepat sembuh ya. Amin. Oke. Amin. Dia sakit hati, Bu. Sebelum kita mulai, Kuat mental, Bu. Jadi. Iya, Bu. Karena nanti sudah bersama ya. Iya, Bu. baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita sebagai warga Indonesia yang cinta tanah air, kita harus menyanyikan lagu yang sesuai dengan ideologi kita ya, yaitu Garuda Pancasila. Yuk, silakan anak-anak bisa berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ode. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Apa itu Pancasila? Jangan kalimat itu, Bu. Ya, betul. Pancasila itu adalah dasar negara kita yang harus kita tetapkan dan kita jadikan apa namanya landasan dalam Bernegara. ya betul. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya anak-anak? Kemarin kita belajar tentang ekspresi. Oke, baik. Ekspresi itu ada apa aja sih? Ada menang, sedih, kemudian marah, takut. Oke. Dan mungkin anak-anak sudah melakukan ekspresi itu semua ya, bisa mengekspresikannya ya. Baik, karena kemarin kita sudah belajar terkait dengan ekspresi, sekarang kita akan belajar terkait dengan kata benda dan kata sifat. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu di sekitar kita itu ada benda apa aja sih? Aku, Bu. Apa? Kalau minum. Terus? Kursi. Terus? Baca. Oke, terus bagaimana sih teman-teman atau anak-anak membedakan teman yang ada di bangku kalian yang sebelah kiri dan sebelah kanan? Bagaimana caranya coba? Belum tahu ya? Belum tahu. Nah, oleh karena itu nanti kita akan belajar bersama ya untuk kita mengetahui bagaimana sih cara kita membedakan benda-benda ataupun teman-teman yang ada di sekitar kita, entah itu di samping kita, di samping kanan ataupun di samping kiri. Oke, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah agar anak-anak dapat mengidentifikasi mana sih yang kata benda dan mana sih yang kata sifat. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah menulis anak-anak dapat menulis yang mana kalimat frasa atau kalimat yang kata benda ataupun kata sifat dalam kalimat yang nanti Ibu berikan ataupun dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, dalam berkehidupan ini juga anak-anak bisa menyikapi mana sih yang kata benda yang ada di sekitar kalian, ada yang ada di mungkin di rumah kalian, kemudian mana sih kata sifat dan seperti apa sih sifat dari teman-teman kalian
seperti ciri-ciri. Oke, itu tujuannya. Selanjutnya, pengertian dari kata benda. Kata benda adalah jenis kata yang digunakan untuk menamai segala sesuatu yang bisa dibendakan. Contohnya apa? Yang bisa dibendakan itu maksudnya bisa dilihat, bisa dilihat. Nah, hewan. Terus Kita manusia. kita sebagai manusia berarti termasuk kata umpan. Benerin dulu ini diambil. Ayo, sebagai teman yang baik harus saling membantu. Kita harus menerapkan P5. Tahu kan P5 Pancasila? Nilai dari Pancasila. Oke? Sudah tenang? Sudah lanjutkan kembali. Kata benda adalah jenis kata yang digunakan untuk menamai segala sesuatu yang bisa diraba, bisa dilihat. Contohnya apa? Serangga kata benda. Kata benda contohnya. Yang bisa diraba apa itu yang diraba? Iya, iya. Contohnya apa? Kamu sebagai manusia bisa diraba, bisa dilihat? Bisa diraba. Nah, berarti manusia termasuk kata benda atau bukan? Iya. Ya. Terus apa lagi contohnya? Tempat tugasku. Nah, itu juga bisa dilihat kan? Ya. Hewan bisa dilihat? Bisa. Bisa. Bisa dipegang? Bisa. Berarti itu kata benda. Berarti kuncinya sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba. Oke? Kemudian kata sifat. Nanti kalau semisal masih ada yang bingung bisa langsung angkat tangan saja dan katakan sampaikan apa namanya yang masih dibingungkan ya, mana di mana. Oke? Selanjutnya yaitu kata sifat. Oh iya cepat 1 menit aja ya. Bu, kamar tadi dia lantai 1. Oke. Aku ke lantai 3. Kata sifat adalah jenis kata yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan suatu keadaan atau karakteristik dari suatu objek. Berarti kata sifat itu bisa menerangkan karakteristik dari suatu benda seperti manusia, hewan, ataupun dari gelas ini. Nah, benda ini kan benda. Nah, ini bisa dijelaskan dengan karakteristiknya itu seperti apa. Nah, itu masuk ke kata Sifat. Lembek ya, Bu. Gimana? Lembek. Ya, betul. Terus warnanya Bening. Nah, itu masuk ke kata Sifat. Nah, kalau dari botolnya itu sendiri, botol, silakan masuk langsung duduk dan mempersiapkan alat belajarnya.
Oke, sebelum kita masuk ke contoh dari soal, kita nari dulu ya. Iya Bu, saya sudah dengar. Ternyata begini banget kita. Oke, sekarang kita berdiri, kita refleksi. Masih dulu. Setelah kita tadi mendengarkan Oh, novel, ini sepatunya nggak bisa nih. yang benar, yang benar, yang benar. Udah. Persiapkan dulu dirinya. Udah. Udah, sudah, boleh. Oke, kita mulai. Oh,
Oke, karena tadi kita habis SPK, habis bersama. Sekarang silakan minum dulu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian bisa Oke, tadi kan kita sudah tahu ya apa itu kata benda Ulfa. Tadi Kata yang digunakan untuk memahami segala sesuatu yang bisa dibedakan. bisa dilihat dan bisa diraba. Coba sebutkan kata benda yang ada di sekitarmu. Apa itu namanya? Bolpen. Terus ratri. Contoh kata benda. Ini buku. Terus Aswangga. Ini botol itu. Botol. Ais. Ibu guru. Oke, terima kasih. Terus Rahmat. Ini bersih Bu. Oke, sekarang tadi kan kalian sudah menyebutkan kata bendanya. Sekarang sebutkan kata sifatnya. Kata sifat dari benda itu sendiri. Bisa. Tadi ini buku. Buku ini tebal. Nah, kata tebal itu berarti yang menunjukkan kata Sifat. Nah, contoh tadi Ulfa menyebutkan ballpoint. Ballpoint itu warna apa? Hitam. Warna hitam. Berarti warna hitam itu menunjukkan kata sifat. Terus ratri tadi menunjukkan apa? Buku. Buku kamu kenapa? Jelek. Jelek. Berarti kata jelek itu menunjukkan sifat. Mas Wangga, Lembek Ibu. apanya yang lembek? Botolnya. Botolnya lembek. Ya. Nah, berarti kata lembek itu menunjukkan kata Sifat. Oke. Yeay. Tadi yang menurut siapa ya? Oh, Rahmat. Tadi kamu nyebutin apa? Bersih. Kursi. Ada apa dengan kursi? Bersihnya terlalu bagus Bu. Berarti kata apa yang menunjukkan kata sifat? Bagus. Bagusnya itu berarti menunjukkan kata Sifat. Oke, kita simak gambar yang ada di depan ini ya. Contohnya, itu gambar apa? Kue. Kue warna coklat. Berarti kue itu menunjukkan kata benda. Kue coklat. Nah, coklatnya ini yang berwarna coklat itu menunjukkan kata sifat. Karakter atau ciri-ciri dari kue tersebut yaitu berwarna coklat. Oke. Selanjutnya, nah, kita masuk ke sesi diskusi. Sekarang Ibu bagi dua kelompok, kelompok 1, kelompok 2. Silakan nanti kalian diskusikan dari benda-benda yang ada di lemari ini, lemari penyimpanan barang. Kemudian dari benda-benda tersebut kalian sebutkan mana yang kata benda dan mana yang kata sifat. Paham? Atau ada yang bingung silakan bertanya. Kita sudah anak-anak itu harus banyak bertanya. Ayo silakan. Silakan. Paham. Kalau paham sekarang Ibu bagikan sumber jawabnya. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan. Ayo dikerjakan Rohmat. Itu jawabannya itu ya itu. Itu. Oh iya. Ya ampun. Ya Rohmat. Kelihatan enggak gambarnya? Kelihatan Bu. Menit. Udah. Sudah selesai? Udah. Oke. Tadi kan anak-anak sudah mendiskusikan terkait dengan gambar yang ada di samping. Sekarang silakan bisa maju salah satu kelompok. Ayo. Aswangga Bu. Yuk, silakan. Kelompok 1. Ayo Ulfa. Temenin itu temenin. Oh, iya. Ini kita balik HP dong. Ini sih Oh. Nah, sudah. Nah, silakan sampaikan dari gambar yang ada di depan ini yang udah ditulis dan didiskusikan, sampaikan ke teman-teman mana sih yang kata benda dan mana yang kata sifat. Jadi kata benda itu kata yang di awal ya teman-teman. Ini kayak buku tebal. Nah terus kata bendanya buku. Ini penggaris. Ini sepatu. Ini topi. Iya terus kata sifatnya ini ada baru. Ada apa ini basah. Terus ada panjang. Terus yang ini biar disampaikan Pak Usman. Oke, lanjut Ulfa. Oke, yang
Ya. Terus cintanya juga sama sifat. Iya. Oh, Iya sekali sama-sama ada sifat. Nggak ada kata bendanya. Oh, iya. Kecuali kalau kamu bilang aku cinta siapa? Aku cinta sama siapa? Oh, Ulfa cinta sama Ais. Ais. Nah berarti kata bendanya Ulfa. Ulfa. Cintanya berarti masuk kata Sifat. sifat. Sudah seperti itu. Iya, ya, nanti kalau misalkan masih bingung bisa tanya dulu lagi ya. Oke, aduh. Sudah anak-anak. Tadi kalian sudah belajar terkait dengan kata benda dan kata sifat. Jadi, jadi untuk pembelajaran hari ini yaitu kata sifat, contohnya adalah buku, kemudian kata benda adalah contohnya buku, terus pensil, terus kursi, terus apa? Garis, tas, meja. Nah itu adalah contoh-contoh kata benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Kemudian kalau kata sifat, contohnya apa? Kalau ada pada diri kita sendiri, Cantik. cantik, terus apa lagi? Pintar. Egois, terus Pintar. pintar, terus ganteng, terus apa lagi? Rajin. Rajin, lembek, lembek, terus apa lagi? Oke, wangi. Nah masih banyak lagi lah ya. Jadi kalau intinya kalau kata benda itu sesuatu yang bisa diraba, bisa dilihat dan bisa dirasakan. Ya. Kemudian kalau kata sifat berarti itu menjelaskan dari kata benda itu sendiri. Ciri-ciri atau karakteristik dari kata benda itu sendiri. Contohnya tadi buku tebal. Buku itu adalah kata benda dan tebalnya itu adalah kata sifat. Oke, baik. Mungkin itu ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Bu. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak. 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 Jika tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, tetap semangat dalam belajar, tidak boleh banyak mengeluh. Walaupun gurunya itu pemarah ataupun kilat, kalian tetap harus belajar karena anak-anak itu memang tugasnya untuk belajar dan juga belajar. Menjadi generasi muda untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oke, siap? Siap. Mas silakan dipimpin berdoa oleh Mas Rahmat. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.